Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatin izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wa la ya'budu abda. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin mujahidina amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Jamaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita dengan belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. InsyaAllah dengan naiknya derajat ibadah dan jangan adalah wujud dari kenaikan harga diri, InsyaAllah. Dalam pertemuan kali ini, InsyaAllah dalam YouTube kesayangan kita, YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas amal, ilmu dan ibadah. InsyaAllah pada kesempatan yang Allah muliakan untuk kita ini, saya akan berbagi wawasan tentang rahasia hakikat, yaitu dalam 11 rukun hakikat solat, yaitu salah satunya adalah rahasia di dalam ikhtidal, duduk di antara dua sujud. Ada apa di balik makna tersirat yang ada di dalam rukun duduk di antara dua sujud? Apa hal hakikat yang tersembunyi di balik itu? Jamaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada seiman, sesungguhnya kalau kita memahami hakikat solat, kita harus tahu kenapa ini sebuahnya solat itu adalah syalu ala tafil doa. Solat itu adalah hakikat doa, induknya doa. Kenapa Allah katakan induknya doa, sementara solat itu syahadah langsung? Berarti barang siapa yang tahu hakikat doa dalam solat, maka dia sudah berdoa, sudah langsung kepada Allah. Nah, dalam duduk iktidal ini adalah sebuah kebesaran, doa yang paling besar dari seluruh doa. Doa yang menjadi doatil kubro, dialah pemimpin semua doa. Dalam satu riwayat, di zaman para nabi, semua nabi tidak pakai doa lain kecuali doa iktidal. Ini yang dikatakan syariatul fil nabiin. Salat itu adalah syariat para nabi. Artinya apa? Kita lihat, la nabiyyan ba'dah,
Salat itu adalah warisan keadaan para nabi, la nabi yang ba'da. Artinya apa? Rahasia yang terkandung di dalam iktidal ini rahasia besar. Doa yang paling besar mewakili semua doa. Nggak capek-capek lagi berdoa. Nah, kita buktikan di mana dia bisa mewakili semua doa. Apa doa ini ada kelasnya? Ada. Tidak kelasnya, cuma ada tingkatan nilai hakikat yang tinggi. Biasa kita belajar dalam hakikat Islam, hajat berdoa dengan kita membuka telapak tangan berdoa kepada Allah. Munajat melalui ma'rifat zikir. Iradat melalui pandangan. Nah, yaitu ma'rifat. Tapi kenapa ada keanehan di dalam keistimewaan di dalam iktidal? Iktidal itu sudah kita tahu, dia adalah induknya doa. Dikatakan induknya doa, di situ ada 8 kunci dunia. 8 kunci dunia. 8 ayat, 8 doa, 8 kalam. Nah, 8 kalam ini adalah pemimpin dari semua doa. Rabbil filli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Di sini ada berapa kodrat kalam? Rabbil filli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. 8. Ini adalah pembuka kunci aras alam. 8 pembuka kunci aras alam. Apa yang dikatakan aras alam? Dikunci alam ini untuk menghidangkan perintah Allah untuk diturunkan doa-doa yang dilakukan oleh umat. Apapun doa kita, tapi kalau kunci yang 8 ini tertutup, maka tidak akan pernah kita mengalami. Makanya banyak umat Islam yang doanya tidak terijabah. Bukanlah salah kata kamu dalam berdoa, bukan salah niat kamu dalam berdoa, bukan salah rukun dalam berdoa. Doamu yang tidak sampai ke aras Allah. Kenapa? Karena doa yang langsung itu adalah solat, yaitu iktidal. Karena doa yang langsung itu adalah iktidal, yang duduk di antara 2 sujud. Nah, di sini banyak perbedaan. Dia dikatakan doa, alasannya apa? Bukan hanya kalam ayatnya, tetapi ada rahasia yang kita tidak hidupkan dalam pandangan dikala kita melakukan iktidal. Itu adalah rahasia. Dal itu adalah perjalanan, ti itu ibadah. Itu adalah rahasia, ti itu ibadah, dal itu perjalanan. Bagaimana kita memperjalankan rahasia iktidal itu kepada Allah? Bagaimana cara? Apa marifat yang harus dipakai? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu, kita coba menjabarkan daripada kalimat yang 8 tadi. Yang pertama, Rabbil filli warhamni wajiburni wa'afini wa'afuani warzuqni, sampai kepada wa'afuani. Artinya apa? Pertama, kita memohon ampun atas segala dosa kita. Nah, ini sudah jelas ada pada kata
Rabbil firli warhamni. Yang kedua, kita mendapatkan permohonan untuk kasih sayang darinya. Yang ketiga, permohonan untuk menutup segala kekurangan hambanya. Apa kekurangan kita? Rezekikah? Sifatkah? Apa yang kita lakukan dalam kekurangan hidup kita? Allah tutupi. Yang keempat, permohonan untuk meninggikan derajat hambanya. Lengkapkan doanya. Allah tinggikan derajat kita. Yang kelima, permohonan untuk diberikan rezeki. Ketemukan apa yang diinginkan. Yang keenam, permohonan untuk diberikan petunjuk atau bimbingan ke jalan kebahagiaan. Itukah yang dicari? Tidak susah kan mencari kebahagiaan? Siapa yang mencari kebahagiaan lewat sholat? Enggak ada. Bagaimana bisa bahagia? Pernah enggak langsung sahadah minta bahagia sama Allah? Ada di duduk idal. Yang keenam, yang ketujuh, adakah permohonan untuk diberikan kesehatan? Ada. Yang terakhir, yang kedelapan, permohonan untuk dihapuskan catatan kesalahan kita. Inilah yang menjadi utama. Tapi bagaimana bisa kita melakukan tanpa kita tahu rahasia hakikatnya? Kalau tadi arti mana tersurat atau qiraatnya, dibaca qiraatnya, dilihat qiraah artinya. Terus apakah sampai suara kita kepada Allah? Yang sampai itu pandangan, bukan suara. Ma'rifatullah, hanya pandangan yang berlaku kepada Allah. Di mana letak rahasia besarnya? Duduk iktidal. Ini adalah pegangan. Di zaman para nabi, doa yang berkembang cuma satu ini aja. Enggak ada nabi doa yang lain. Karena semuanya 8 aras pembuka kunci dunia adalah dengan melaksanakan iktidal. Jadi siapa yang enggak sholat tidak akan bisa berdoa. Percaya dari sekarang. Berdoa sholat itu langsung, itu sahadah. Yang tidak langsung telapak tangan yang dibuka, itu tidak langsung, itu saadiah namanya. Nah, tahu kan sekarang kalau saadiah ini, jangan dipikir ini naik langsung kepada Allah. Ini perantara Asmaul Husna 1881 19119 99 melalui zahir batin dulu, proses lagi. Enak aja. Tadi malam kamu berdosa, pagi minta duit, minta rezeki. Asma al-Husna, kamu sebut nama saya periksalah dirimu. Asma diawali oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Apa yang kau rusak di namaku, apa yang kau rusak di diriku, baru aku kabulkan doamu. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Dia lewat zahir batin. Zahir asma, batin husna. Tapi kalau di dalam iktidal, kita tahu rahasianya. Harus kita kenal rahasia iktidal. Ini berdoa aneh, ajaib. Rahasianya sangat ajaib. Mungkin dengan ada YouTube ini mungkin semakin memudahkan manusia berkomunikasi dengan Allah. Insya Allah. Apa keajaiban dari iktidal itu? Yang dikatakan sholawatul fil doa
Solat itu adalah makomnya doa. Solat itu arasnya doa. Solat itu tiangnya doa. Solat itu wataknya doa. Solat itu adalah otaknya doa. Berapa lama kita duduk iktidal itu? Hanya di antara dua rukun. Iktidal itu duduk di antara dua rukun. Berarti kalau dia duduk dua rukun, itu bukan duduk namanya, iktidal. Memperjalankan batin. Memperjalankan rahasianya Allah. Iktidal. Ingat. Bersifat sir bagi Allah. Apa sirnya iktidal? Doa. Nah, kalau doa, apa rahasia yang dikandung di situ? Kemana arah marifat? Mana makom doa iktidal itu? Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Nanti setelah paham, setelah mengerti dan mendengar, maka laksanakanlah. Jangan lupa, kalau niat mau pergi berdoa, solat itu masih Allah terima, karena solat itu adalah otaknya doa, pengendali doa. Tapi jangan karena lain-lain. Maka kalau kita menjalankan doa iktidal dengan rahasianya, lihat, semua yang berdoa di bumi ini memohon kepada Allah dengan tiga rukun tadi, tidak ada yang mengikuti cara iktidal, baik hajat, munajat, iradat. Ketiganya ini tidak ada yang mengikuti adab rahasia iktidal, yaitu duduk di antara dua sujud. Ini adalah rahasia tinggi. Kesaking tingginya hanya lupa, bukan tingginya susah. Karena lupa ilmunya, lupa kodratnya, hakikatnya tidak berjalan. Hakikat daripada iktidal itu yang berfungsi di saat berdoa duduk iktidal, menyerahkan 10 amal besar, 10 kodrat besar dalam diri kita. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, Rabbani, rohani dan nurani. 10 amal besar berdoa melalui ujung jari kita. Makanya yang berfungsi di dalam iktidal itu adalah 10 ujung jari yang menandakan 10 tujuan. Kalau pandanganmu tidak ke 10 kodrat amal besar, kepada 10 ujung jari, bukan begini, tapi sudah duduk iktidal begini, maka Allah akan memaklumi doamu. Allah akan tahu dan dibenarkan oleh malaikat. Tapi apabila kamu membaca jemaah ayat-ayat itu, tidak atas nama 10 amal besar diadakan mewakili tujuan 10 tujuan, 10 tujuh jari, ujung jari 10 yang menghadap Allah, maka tidak akan sampai doamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rahasia besarnya iktidal, adalah doa pewaris para nabi. Sekali lagi saya bilang, ini adalah doa pewaris para nabi. Ini yang diwarisi oleh nabi kepada kita. Kitalah yang pewaris, warasatul anbiya. Kita yang mewarisi doa itu, yang kita mewarisi ilmu dari nabi. Maka laksanakanlah rahasia iktidal itu dengan nikmat,
dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu halalkan segala cara. Dikala Rasulullah mau meninggalkan kita dunia ini, beliau dalam satu hikayat, dalam sakaratul mautnya, dia berhenti dan berdiri dan duduk lagi. Apa kata Jibril dan Israel yang menghadiri? Wahai Muhammad, apakah ada yang kau takuti selain Allah? Kenapa engkau menunda ajal? Iya, aku takut. Apa? Ada dua wabah yang akan menjangkit kepada umatku kalau aku sudah tiada. Apa itu? Yang pertama, besarnya rasa takut dalam hidupnya sehingga dia menghalalkan segala cara. Yang satu lagi, besar rasa hidup cemas. Rasa hidup cemas. Besarnya rasa hidup cemas sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia takuti tadi supaya tidak terjadi. Salah satu apa? Salah satu kemiskinan. Kata Jibril, ya Rasul, apa mungkin itu terjadi? Tidak. Kalau dia langsung minta mohonan kepada Allah. Kalau dia umatku langsung memohon kepada Allah, insya Allah tidak akan pernah. Apa caranya Rasul? Man tasa'umutu al-ibadihi al-tussal. Bagaimana dia bisa beribadah dan berdoa dalam salat ayat selidah duluhun melakukan ibadah i'tidal. Karena itulah yang kita wariskan. Jangan dia keluar berdoa tanpa yang diwariskan. Maka lakukanlah insya Allah. Dengan kita sudah tahu bagaimana rahasia i'tidal itu, bahwasanya ma'rifat ditujukan kepada 10 kodrat besar Allah dalam diri yang pernah kita pelajari, yang sudah ditayangkan dalam YouTube, menuju 10 jari kita, ujung jari, melalui doa ujung jari. Inilah rahasia i'tidal, sehingga yang dikatakan doa itu sahadah melalui ibadah langsung, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Laksanakan dengan yakin, istiqomah, insya Allah mabrur. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menjadi suatu tauladan kepada Allah. Dan kekalkanlah ibadah itu. Tidak ada gunanya yang lain dicari. Artinya apabila kamu belum bisa berkomunikasi dengan Allah dalam sholat, tidak ada arti hidupmu di dunia ini. Insya Allah mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita agar berderajat dan agar sampai ke junjungan kita, ke arasnya Allah, insya Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.